pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Tabrak seorang anak, 2 pengendara dikejar ratusan warga Merauke. Memperkosa dan curi perhiasan ibu rumah tangga, seorang lelaki warga AB Pura ditembak polisi. Dituding penyebab antrian panjang truk di SPBU dan Rem Merauke pastikan anak buahnya tidak terlibat penimbunan BBM. Penyakit menular HIV menjangkiti kaum wanita, terutama ibu rumah tangga di Merauke. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke mencatat saat ini ada 17 wanita yang sudah berumah tangga tertular HIV sejak Januari hingga Juni tahun ini. Kondisi ini makin memprihatinkan karena HIV berpotensi menular ke bayi yang dikandungnya. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke Dr. Inge Selvi mengatakan, sejak tahun 2017, Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke memberikan pendampingan bagi ibu mengandung yang mengidap HIV. Selvi mengatakan program pendampingan cukup berhasil karena lebih dari 50% wanita yang mengidap HIV tidak mewariskan penyakit HIV kepada bayinya. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak atau bayi dalam kandungan, itu programnya sudah berjalan sudah cukup lama dari tahun 2017 ya. Namanya program PPIA. Nah, itu di mana diwajibkan setiap ibu hamil itu harus periksa darah, yaitu periksa HIV, sifilis dan hepatitis. Tujuannya apa? Tujuannya biar ibu yang hamil itu terdeteksi, ketahuan lebih cepat. Kalau ketahuan diobati. Nah, kita berharap virusnya tersebut tidak menularkan dari ibu yang positif tersebut kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Program ini sudah berjalan di Merauke juga sudah berjalan sama dengan secara nasional, dan kita sudah banyak dapatkan anak yang lahir dari ibu yang positif HIV ternyata anaknya negatif atau tidak tertular. Lebih dari 50% anak yang lahir dari ibu yang positif itu ternyata hasilnya negatif. Yang penting ibunya mau mengikuti program PPIA ini. Ya. Menurut catatan RSUD, ada 60 warga yang terpapar HIV sejak Januari hingga Juni tahun ini, dan 17 diantaranya ibu rumah tangga. Mereka tertular melalui hubungan seks. Pemkab Merauke harus bertindak cepat mencegah penularan HIV karena penyakit ini mudah menular dan belum ada obatnya. Dalam program pendampingan, setiap ibu hamil wajib memeriksakan diri dari berbagai penyakit menular seperti HIV, hepatitis, IMS, dan sifilis. Hal ini untuk mencegah bayi yang dikandungnya tertular. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bila jeli, bongkahan sisa batu tambang ini ternyata masih bermanfaat. Bagi Rustam, bongkahan batu dari tambang di Timika bisa mendatangkan uang dengan mengubahnya menjadi hiasan dan cindera mata. Harga hiasan bongkahan batu tambang ini berkisar 200.000 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung ukuran. Rustam menyatakan banyak orang yang membeli saat ia memamerkan hiasan bongkahan batu tambang ini di Jakarta dan Palembang. Dari harga 300 sampai 5 juta ada. Itu yang sudah jadi? Yang sudah jadi. Kalau berupa bongkahan jarang yang beli. Nah, itu berupa sudah ada tatakannya atau ada kacanya, nah itu yang biasa. Nah, kalau batu tidak tentu sih kadang per bulan baru ada, tapi kalau ada acara-acara, tamu-tamu, ada pameran-pameran, nah itu biasa laku. Macam kemarin waktu ada acara bom itu yang paling laris itu. Karena tamu-tamu masuk di Timika ya ratusan. Kalau batu karena prosesnya lama, keuntungannya itu lipat 2 kali. Karena dia prosesnya lama. Yang kita beli 100 kadang dijual 200, yang kita beli 300 kadang jual 500. Nah itu 1 juta ke atas. Kecil, mulai harga 100 sampai 300. Nah itu ada yang di Bali, ada yang di Yogyakarta, ada Medan,
ada sampai di Singapura, tidak habis. Waktu yang dikirim ke sana, apalagi di Bali, Balinya utama karena Bali pencinta batu semua. Menurut Rustam, tidak mudah mencari bongkahan sisa batu tambang kecuali mendapatkannya dari pekerja tambang di Tembagapura atau warga Timika yang sengaja menjualnya. Sejauh ini belum banyak pedagang seperti Rustam yang menjual perhiasan dari bongkahan batu tambang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.